Memang kelemahan dari sistem drip ini adalah karena tidak ada emitter, akhirnya yang bagian atas itu ada selisih dengan pohon yang bagian bawah. Dan untuk irigasi tidak hanya air yang keluar, tapi terkadang juga digunakan untuk mengocor atau menyiram air beserta POC atau pupuk organik air, yang itu menggunakan Venturi injektor. Jadi nanti berapa sih biayanya untuk pembuatan sistem irigasi yang bisa dikatakan hampir bukan hampir ya, sudah otomatis. Dulu sempat kita sampaikan bahwa biayanya itu sekitar 20 sampai 25 juta per hektar. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com, dan kali ini kita masih di kebun di Tabanan, Bali, kebun alpukat Miki mayoritas. Sudah kami jelaskan, sudah kami sampaikan beberapa video terkait kebun ini, dan salah satu yang belum kami sampaikan adalah terkait irigasi. Dan di video kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait irigasi yang bisa dikatakan otomatis. Pertama, sumber air. Jadi di kebun ini untuk sumber airnya itu tidak mengebor, tidak, tapi memang sudah ada seperti sumber air atau tok yang keluar dari dalam tanah, yang itu ditampung di kolam ini. Nah, di sini ada submersible atau pompa sumur dalam yang ditaruh di kolam, yang itu secara otomatis dipompa ke tandon yang berada di gudang dengan volume sekitar 10.000 liter, dan secara otomatis akan memompa atau menyala ketika tandon mulai kosong. Itu untuk proses pengambilan air atau sumber air dari sumber ke pusat pengontrolan atau di tandon. Kemudian dari tandon itu nanti akan dikirim ke masing-masing pohon, yang itu dibagi menjadi 4 blok. Dan setiap blok itu akan otomatis menyala sesuai jadwal, yang itu dibagi menjadi 2 kali penyiraman. Setiap hari 2 kali penyiraman, sehari itu perkiraan sekitar 8 liter. Dan di pagi hari itu dia akan menyala, kemudian di malam atau sore hari dia juga akan menyala. Berapa waktunya itu tergantung debit yang keluar. Memang kelemahan dari sistem drip ini adalah karena tidak ada emitter, akhirnya yang bagian atas itu ada selisih dengan pohon yang bagian bawah. Jadi airnya itu ada selisih tapi tidak terlalu besar. Kemudian keluarnya itu juga menggunakan stick drip, jadi sistemnya netes. Namun yang bagian bawah karena tekanannya cukup besar, airnya ada yang enggak hanya netes tapi netes cukup cepat, yang akhirnya seperti mengucur. Kemudian untuk untuk masing-masing pohon itu ada 2 stick drip atau 2 titik air yang keluar. Kenapa? Karena waktu itu pertimbangan kami adalah agar air itu bisa menyebar merata. Karena sebaiknya sebenarnya itu menggunakan sprinkle. Jadi air yang mengenai bagian bawah pohon atau kanopi bagian pohon itu merata. Namun karena waktu itu sepertinya agak susah ketika kita harus menggunakan sprinkle, di mana kita harus pompa dengan tekanan yang cukup besar agar dia membentuk sprinkle air yang menyebar. Akhirnya tetap menggunakan stick, tapi waktu itu kami harapkan tiga titik. Berhubung untuk 3 itu agak susah, akhirnya sekarang yang diaplikasikan hanya 2 titik. Namun alhamdulillah sudah optimal dan bisa berjalan dengan bagus. Meskipun di pertengahan sempat ada kendala, dan saat ini sudah diperbaiki, alhamdulillah sudah bagus. Kemudian berapa sih biayanya untuk pembuatan sistem irigasi yang
bisa dikatakan hampir bukan hampir ya, sudah otomatis. Dulu sempat kita sampaikan bahwa biayanya itu sekitar 20 sampai 25 juta per hektar. Itu kisaran. Itu tergantung dari konsep kebunnya itu seperti apa, penyiramannya, kemudian juga tergantung juga dengan bentuk kebunnya. Ketika bentuk kebunnya datar, saya kira harga bisa ditekan, tapi ketika banyak lika-liku, banyak tanah yang curam, kemudian ada yang naik, ada yang turun, itu saya kira nanti agak lebih mahal karena pembuatannya juga agak lebih sulit. Itu yang kenapa di luasan 3,5 hektar itu akhirnya menjadi 4 blok, karena memang disesuaikan antar blok itu perbedaan konturnya itu tidak terlalu jauh, sehingga keluarnya itu juga bagus. Dan harga sekitar 20 sampai 25 juta itu belum termasuk pipa, belum termasuk sistem irigasi yang termasuk tandon dan sebagainya, termasuk juga pipa dari sumber air ke tandon. Karena lokasi ini bisa jadi sekitar 100 meter dari lokasinya ini sampai ke tandon atau tempat gudangnya itu, dan ketinggiannya pun cukup tinggi. Ini bisa ada sekitar 30 meter mungkin perbedaan elevasi antara kolam di bagian sini sumber air dengan tandon yang ada di bagian atas. Jadi butuh submersible atau pompa sumur dalam yang tekanannya cukup tinggi, dan itu belum termasuk di harga sekitar 20 sampai 25 juta itu. Jadi 20 sampai 25 juta itu perkiraan itu ya, dan itu digunakan itu biaya tenaga pemasangan sekaligus bahan-bahan dari tandon ke masing-masing pohon. Itu mungkin terkait irigasi yang dilakukan di kebun sini. Dan untuk irigasi tidak hanya air yang keluar, tapi terkadang juga digunakan untuk mengocor atau menyiram air beserta POC atau pupuk organik cair, yang itu menggunakan Venturi injektor. Jadi nanti selang dari POC itu naik ke Venturi injektor dan dipompa beserta dengan air bersih, yang akhirnya nanti masing-masing pohon itu mendapatkan air beserta POC. Tapi itu tidak rutin tiap penyiraman, hanya di tiap bulan kalau nggak salah. Kemudian di beberapa sarana, waktu itu di beberapa sarana penyiraman itu ada salah satu alat yang waktu itu kami bingung, cukup membuat bertanya-tanya, yaitu alat RO atau penyaring air atau reverse osmosis. Dan kami agak bingung kenapa menggunakan alat ini. Ternyata alat itu tidak digunakan untuk menyiram, melainkan alat itu digunakan untuk mengubah air kepekatannya atau ppm-nya itu menjadi lebih rendah. Nah, ini digunakan untuk pembuatan JWA kalau nggak salah. Jadi memang ketika membuat JWA atau perekat yang dari jadam itu kalau bisa air yang digunakan itu ppm-nya rendah. Dengan adanya alat itu, akhirnya air yang dari sumber ini ppm-nya atau kepekatannya itu bisa menurun drastis. Nah, itu ternyata yang digunakan untuk menyemprot spray pada bagian daun yang mana untuk perekat, pengganti perekat. Cukup bagus untuk beberapa irigasi, dan perlengkapannya menunjukkan bahwa komitmen untuk berkebun alpukat cukup serius. Kami sangat suka dengan pertumbuhan alpukat di sini juga, dan banyak hal yang kami pelajari di sini. Mungkin dari teman-teman juga jika ingin berkebun alpukat dengan sistem organik, dengan sistem pemanfaatan bahan alami, bahan organik yang ada di kebun, yang itu bisa ditanam di kebun, kemudian kita kembalikan ke kebun lagi untuk merawat. Saya kira ini salah satu contoh yang cukup bagus. Selain itu juga dari 3,5 hektar dengan tenaga kerja hanya 5 orang, di mana 5 orang itu 3 tenaga lepas, sedangkan yang 2 tenaga tetap, itu sangat efektif sekali. Dengan salah satunya dengan sistem penyiraman yang otomatis ini. Terbukti meskipun hanya dengan 5 tenaga kerja, di mana 2 tetap dan 3 tenaga lepas, pertumbuhannya cukup bagus, rumput juga terkendali, dan hasilnya cukup memuaskan. Itu saja dari kami.
Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Terutama Anda yang mungkin sedang mencoba membuat irigasi di kebun Anda, atau yang sudah, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu?